Ya, salam Just Talk. Selamat tahun baru Cina untuk teman-teman yang merayakannya. Semoga di tahun ini kita semua diberkahi oleh kesehatan terutama dan juga kebahagiaan. Dua hal itu yang paling penting dalam hidup ini. Oke? Drama di deadline transfer terakhir, gue kena PHP karena gue tunggu sampai jam 6 dan Arsenal ternyata tidak melakukan apa-apa. Edu posting dengan barbecue, satu lagi minum anggur. Nampaknya itu bukan bukan tanda-tanda bahwa dia mau membeli pemain, bahwa santai aja, ntar di deadline terakhir pasti ada yang datang kayak Thomas Partey. Ternyata fans Arsenal di PHP dan juga fans MU lebih parah lagi. Gak ada gosip, gak ada apa-apa, nothing, dan bener-bener gak ada yang datang. Oke, kita mulai dulu dengan beberapa kejutan untuk gue ya. Itu kejutan pertama si Aaron Ramsey ke Rangers. Dia sudah bicara dengan Van Bronckhorst. Van Bronckhorst ini nampaknya butuh seorang pemain yang lumayan kreatif lah. Dan gue bilang dia sangat layak main di Rangers, tapi tidak di Arsenal maupun Juve. Gue masih ingat berapa tahun yang lalu gue bilang ini Ramsey mediocre. Gue dihajar sama fans Arsenal. Habis itu dia ke Juve. Gue bilang Juve ini buta. Itu kalau nggak salah ya, itu yang beli dirteknya Paritici yang sekarang di Spurs, kalau nggak salah. Dan di situ pun gue bilang udah gila Juve, memang gratis tapi gaji 400.000 sarap aja. Dan terbukti tidak perform lagi. Tapi di Rangers feeling gue dia bisa mulai naik lagi. Dia bisa memberikan boost terhadap karirnya yang sudah menurun. Oke? Karena level Scotland tahu sendiri gimana. Dan Rangers lumayan bagus, ditinggal Gerrard, diteruskan oleh Van Bronckhorst. Dan pemain kreatif itu kan nggak terlalu banyak di Scotland. Jadi gue rasa kalau dia bermain pintar, dia bisa menjadi salah satu pemain yang penting di sepak bola Skotlandia. Kedua kejutan untuk gue itu Dele Alli mendadak pindah, nggak ada angin, nggak ada nothing, ke Everton. Yang lebih parah lagi, kalau gue bilang Everton itu baru ambil Van de Beek, Dele Alli posisinya itu praktis sama. Oke? Di nomor 10. Apakah Dele Alli bisa dari sayap? Bisa. Tapi Dele Alli kan bukan tipikal winger. Masuk ke dalam. Kalau lu bermain dengan 4-3-2-1, Dele Alli dan Van de Beek di belakang si Calvert-Lewin, oke. Tapi lu butuh winger. Nah, jadinya nanti bisa sangat ofensif. Gray sama Richarlison. Apakah Everton mau bermain seperti itu? Gue sih happy aja lihat tim yang bermain ofensif. Tapi untuk gue agak aneh, apalagi kalau Van de Beek kan di loan, oke? Setengah tahun di loan, memang dua karakter yang berbeda. Mungkin salah satu yang main. Dan Dele Alli ini dibeli loh, kontrak hanya 2,5 musim. 2,5 musim ya, sampai 2024. Dan nilainya itu hampir 50 juta. Itu gue agak kaget. Gue kira di loan atau apa, ternyata dibeli 50 juta. Ya, nggak tahu. Everton memang punya duit, tapi Everton juga terkenal dengan sering salah beli pemain. Tapi dengan hadirnya Lampard, Van de Beek dan Dele Alli, gue bilang akan jadi seru di papan atas. Di papan tengah, papan tengah lah, bukan atas. Terus Newcastle gue mau bahas. Newcastle beli 5 pemain. Back kiri, back kanan, center back. Gimarex itu apa? DM ya. Midfielder sama Chris Wood. Chris Wood real striker yang hebatnya dengan bola-bola atas. Gue bilang lu ambil Trippier, 3 pemain Inggris, depan Inggris, hanya 1 dari Portugal. Gimarex itu Portugal atau Brasil? But anyway, 4 pemain Inggris, pelatihnya juga Inggris. Ini Newcastle mau jadi Bournemouth kali ya.
di mana mereka berusaha survive dengan pemain-pemain Inggris. Pemain Inggris itu bukan levelnya Rashford atau Sterling atau Kane atau Luke Shaw, Maguire, tapi levelnya bener-bener papan bawah yang dibeli. Gue nggak tahu ya, gue nggak begitu impress juga dengan Newcastle so far. Tapi harusnya kalau sekedar survive, tidak terdegradasi, harusnya bisa. Harusnya dengan 5 pemain ini bisa membantu. Tapi gue tidak yakin kalian akan melihat sepak bola yang indah. Gue lebih lihat ya, I don't know. Kalau lu beli Chris Wood, ya ujung-ujungnya lu banyak crossing dari sayap. Walaupun Eddie Howe dulu sempat digadang-gadang untuk menggantikan Wenger, karena salah satu pelatih Inggris yang berani bermain dari bawah. Aku bilang bagusan Graham Potternya Brighton. Tapi ya sudah, kita lihat apakah dia survive atau tidak. Apalagi Samuel Umtiti itu sebenarnya mau dibarter ya. Dibarter dengan Auba. Tapi ternyata dia cedera, nggak jadi juga. Lacazette mau diambil Lyon nggak sanggup bayar gajinya, dan kayaknya sih dia akan pergi gratis musim ini kecuali diperpanjang sama Arsenal. Liverpool di detik-detik akhir gagal mendatangkan Fabio Carvalho, bukan mendatangkan, mengkontrak, karena kalaupun terjadi dia akan tetap di loan di klubnya si Fulham ya. Yang gue nggak tahu Fabio Carvalho ini mainnya gimana, tapi intinya ya Liverpool tidak mendapatkan yang dia inginkan, dan musim depan itu banyak klub yang mengincar dia karena dia free transfer. Umurnya masih muda, 19 tahun, kayaknya skillful ya, pemain winger yang skillful, tapi nggak jadi. Kalau jadi pun dia baru tahun depan datang. Ya kita lihat mau kemana. Minimal Liverpool sudah beli 1. Castle beli banyak, Everton beli 2, Spurs beli 2, terus ya Chelsea, City nggak usah beli, Arsenal, MU harus beli tapi nggak mau beli. Kita ke Spurs. Spurs itu kehilangan Dele Alli, Lo Celso, Ndombele ya, 3 pemain. Datangkan Kulusevski sama Bentancur. Ya gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu sehebat apa Conte bisa memanfaatkan kedua pemain ini, dan apakah ini benar permintaan Conte, karena Paratici ini gue nggak yakin dia pada saat dia membeli Ramsey atau berapa pemain di situ lah di dalam pada saat menjadi dirtek di Juve, di situlah beruntun dia beli pemain bapuk semua yang sekarang Juve harus membereskan sampahnya. Sampah yang ditinggal oleh si Paratici ini. Sebenarnya squadnya Spurs ini nggak jelek, tapi gue lihat Conte ini pengen, gue punya sistem, kalian harus adaptasi. Dan beberapa pemain kayak Ndombele, Dele Alli, Lo Celso mungkin nggak bisa adaptasi. Jadi dia cari pemain yang menurut dia bisa beradaptasi dalam posisi itu. Bisa iya, bisa enggak, tapi gue nggak yakin dengan 2 pemain ini yang di Juve aja. Juve lagi terseok-seok loh. Itu masih cadangan. Bentancur oke lah sekali-sekali main, tapi Kulusevski nyaris nggak main. Kalau main bener-bener sebagai sub, jarang sebagai starter. Apakah mereka di EPL bisa survive? I'm not sure. Kalau lihat kualitas 2 pemain itu sih gue lebih nggak yakin daripada yakin. Tapi kita nggak tahu, mungkin Conte hebat bisa merubah mereka sehingga Spurs bisa masuk 4 besar. We'll see. Kita ke ya drama of the day kemarin, yaitu Aubameyang yang akhirnya pindah, Dembele nggak jadi pindah ya. Gue itu follow bener-bener beberapa jam, sampai gue jam 12-an itu gue tinggal tidur, terus gue bangun lagi sampai gue nge-tweet ini batal, karena di beberapa media termasuk media Belanda katanya mereka stuck dengan gaji. Jadi Dembele ini gosipnya aneh-aneh. Ada yang bilang Chelsea minta, Spurs minta, MU minta. Tapi ada media juga bilang enggak, mereka nggak mau. Mereka nggak pernah membuka omongan dengan Dembele. Jadi memang nggak bisa.
Nah, sementara katanya PSG sudah deal, tapi Barca minta 20 juta, PSG nggak bisa keluar duit kena financial fair play. Jadi mungkin musim ini datang, tapi bisa juga mendadak Dembele diperpanjang kontraknya. Kalau nggak, gue bilang dia mending di Tribune lebih baik, tempatnya di Tribune. Oke. Sementara si Aubameyang itu tanpa diundang, tanpa dia udah terbang duluan ke Barca. Jadi dia di Arsenal tuh digajinya 350, oke? Kenapa alasannya awal-awal itu batal? Karena Arsenal minta transfer fee, kontraknya tinggal 1,5 tahun. Nah, menjelang deadline ternyata Arsenal udah males banget sama dia kayaknya. Ya udah gratis aja lah, gue nggak perlu apa-apa. Tapi gaji setengah tahun pertama Arsenal juga tetap ikut bayar. Habis itu nggak lagi, dan kalau dihitung-hitung Arsenal menghemat sekitar 25-30 juta. That's why kenapa Arsenal mengambil keputusan seperti dilakukan oleh Özil. Udah, lepas saja daripada kita rugi, toh dia nggak dipakai lagi. Oke. Dari sisi itu oke, tapi seharusnya Arsenal bisa kalau klub lain yang minta Arsenal bisa dapat duit. Cuman yang minta kan Barca. Barca ini pinter juga, gue bilang, pinter banget. Mereka itu play hard to get, bukan playing victim. Seolah-olah, aduh gue pengen pemain ini, pemain itu, tapi salary limit gue cuma 97 juta dan gue lagi nggak punya duit, bla bla bla. Tapi gue pengen kalian datang, dan akhirnya 4 pemain datang. Alves, Torres 55 juta, si Traore, sama Aubameyang. Kalau lu bisa mendatangkan itu, untuk gue sih luar biasa. Apakah mereka bisa membantu? Iya, daripada bocah-bocah dari Barca B yang nggak jelas, 10 menit main bagus, 30 menit main jelek, 20 menit main bagus, ya gitu-gitu aja terus. Nah, sementara 4-4 ini kan mereka sudah punya pengalaman, sudah biasa bermain di EPL, sudah dibuat tekanan, dan intinya adalah pembelian yang bagus lah. Apalagi Dani Alves di usia segitu mah luar biasa. Nah, hebatnya Barca di situ, dan akhirnya si Aubab mau menurunkan gajinya dari 350 ke 100 ribu, dan itu juga masih sebagian dibayar sama Arsenal. Ya, this is very good deal. Apakah Aubab bisa banget? Kita tahu bahwa Ansu Fati nggak jelas cederanya kapan. Aubab bisa bermain sebagai sayap. Aubab ini kayak Depay lah, bisa sebagai striker. Ferran Torres juga bisa sayap, bisa sebagai striker. Adama juga bisa kiri, winger kanan. Jadi at least kalau Depay sama Ansu Fati balik, Abde udah bagus lagi, Xavi punya pilihan, ada pelapisnya. Nggak usah ambil Jude Gelala apalah, pemain-pemain dari Barca B yang nggak jelas itu, yang butuh jam terbang. Dan Xavi has to perform. Dan sekarang feeling gue peluang untuk masuk 4 besar jauh lebih besar. Oke. Kecuali kalau dilanda cedera. Barca ini kan sueknya minta ampun ya. Nah, inilah hebatnya. Gue juga kaget ternyata Aubameyang jadi dan Dembele nggak jadi. Kita lihat gimana. MU nggak mendatangkan pemain sama sekali. Arsenal mendatangkan 2 pemain Amerika, tapi itu dari klubnya si Kroenke kalau nggak salah, dan datangnya baru next season. Jadi kita lihat apakah mereka bagus atau enggak. Kalau enggak, paling dijual lagi atau jadi cadangan. Oke, sementara itu dulu. Kita ketemu besok dengan lihat aja topik yang mana. Thanks for watching.